Dan kali ini kita akan coba melihat dari sisi grafik di mana harga emas so far tertahan di zona 2037. Dan seperti apa yang kemarin kita kupas, ada apa sebetulnya di teritori 2030-an. Terlihat sampai saat ini zona tersebut masih sangat kokoh dan kemungkinan kita baru akan dapat jawabannya nanti malam saat rilis data CPI atau inflasi. Nah, demikian pula dengan crude oil yang mulai menganjak ke areal 73. Tapi pertanyaan berikutnya adalah level resisten berikutnya 74 apakah sanggup ditembus apa tidak. Itu akan kita lihat dari terlebih dulu cek apa yang akan terjadi dengan US dollar. Ya, dari US Treasury terlihat bahwa grafik menunjukkan candlestick ditutup dengan bullish, tapi ya, teman-teman bisa lihat di sini candlestick ditutup dengan posisi hanging man, di mana posisinya adalah hammer yang muncul di zona resisten atau setidaknya mendekati resisten. So, pertanyaan berikutnya apakah dia masih sanggup untuk lanjut naik atau tidak? Semua juga akan terjawab nanti malam. Ya, jadi kalau misalkan kita asumsikan dengan polosnya kemungkinan posisinya bisa sampai ke 3,627%. Tapi kalau kita berasumsi bahwa ini adalah candlestick yang bisa dibilang pembalikan arah, maka seharusnya kita akan melihatnya sebagai potensi penurunan. Itu berarti harusnya kita juga akan mendapatkan pelemahan dari US dollar. Tapi masalahnya apakah kali ini US dollar akan sinkron atau satu arah dengan US Treasury yield? Belum tentu. Tapi selama dia tidak berstatus sebagai safe haven, mungkin kita akan dapatkan pergerakan yang searah. Sementara di grafik keempat, terlihat dia nyangkut di area resisten dan ini masih juga 50-50 antara dia lanjutkan kenaikan ataupun kembali dalam fase penurunan. Tapi kalau kita asumsikan ini adalah resisten, maka kemungkinan besarnya adalah dia kecenderungannya terjadi rejection atau kembali turun. Lalu kemudian kalau kita lihat dari DXY-nya, grafik H4-nya kecenderungan sedang mulai penurunan, tapi hati-hati, lagi-lagi harus secara cermat Anda mengamatinya, karena kalau kita perhatikan dari sini, saat dia terjadi kenaikan, kemudian dia turun, itu bisa saja turun sebagai koreksi, sebelum nantinya akhirnya dia lanjutkan kenaikan. Oleh karenanya, kita juga harus compare dengan bentuk candle yang ada di grafik daily-nya. Kalau dilihat, posisinya masih tetap tegar berdiri dan kemungkinan potensi kenaikan masih tetap akan ada. So, masih 50-50 teman-teman. Posisi nanti malam inflasi apakah dia akan dirilis lebih bagus atau lebih lemah, itu yang masih tetap tanda tanya. Dan semua masih tetap bergerak liar, volatility kemungkinan masih bergerak liar. Tapi kalau kita kembali melihat kepada emas, kelihatannya secara pendek grafik ini kita sudah tidak menggunakan lagi trendline, karena tadi pagi jelas dia bertahan di zona trendline, tapi sekarang seperti Anda lihat dia sepertinya sedang mulai penurunan. So, kita harus lihat lebih detail apakah nantinya dia akan terjun di bawah kurang lebih teritori 38.2% apa tidak. Ya, itu berarti zonanya adalah 2022, persis dengan apa yang sempat kita sampaikan ataupun kita tandai di grafik tadi pagi. Begitu dia tembus 2022, itu berarti sinyal atau kode yang kemungkinan dia akan lanjutkan penurunannya. Jadi yang kita takutkan adalah seperti ini teman-teman. Ini harus diwaspadai. Walaupun bukan mustahil nanti malam justru bisa berbalik. Kalau seandainya misalkan katakanlah di jam 2 sampai jam 7 malam menjelang rilis data inflasi, katakanlah dia memang melorot sampai level 2022, maka yang Anda harus perhatikan adalah exit strateginya. Kalau memang sudah kena stop loss, Anda skip terlebih dulu, Anda pastikan data inflasi nanti malam seperti apa. Kalau datanya ternyata cenderung lebih baik daripada ekspektasi, oke, Anda boleh pertahankan posisi sell sampai setidaknya 2013 atau bahkan mungkin ke level 2002. Dan itu berarti tekanan lebih dalam kemungkinan bisa terjadi. Terlepas status dari pembahasan ataupun negosiasi debt ceiling ataupun plafon utang masih tetap mengganggu. Karena kemungkinan safe haven bisa kembali menopang supaya setidaknya emas tidak turun terlampau dalam. Itu berarti kalau kita asumsikan inflasi yang katakanlah masih terlalu kuat, tapi kemudian kita berharap bahwa pembahasan debt ceiling ini masih sampai ke akhir bulan, maka kemungkinan bisa saja demand tiba-tiba muncul kurang lebih di zona support 1999-2000. Nah, itu berarti good demand ataupun bahkan stronger demand. Artinya lagi, kalau seperti itu, berarti secara keseluruhan kita kembali ke fase awal kemarin saat kita mengharapkan munculnya double bottom. Ya, tapi skenario berikutnya, kalau ternyata kita melihatnya posisi kebalikan, asumsi saya misalkan ternyata penurunan itu tidak sampai tembus 2022, maka yang Anda harus pastikan
Pantulan berikutnya betul-betul dia harus kembali di atas 2036 dan ini adalah areal yang lebih relatif aman untuk Anda ikuti atau follow buy. So far, tadi malam sampai hari ini dia masih tertahan di areal 2036, 2037 dan itu berarti belum tembus secara resmi. Anda pastikan candlestick-nya jangan seperti ini, karena ini berarti dia masih tetap kurang lebih tertahan dan dia closing-nya masih tetap di bawah 2036. Yang kita perlukan adalah closing di atas 2036. Itu baru diberikan sinyal untuk potensi konfirmasi penembusan. Dan berikutnya, kalau ternyata dia berhasil naik, maka target berikutnya yang akan diincar terdekat adalah 2045 atau 2059. Tapi tunggu dulu, di atas 2045 juga ada areal yang cukup mengganggu, kemungkinannya adalah di areal 20 kurang lebih mungkin 52 ataupun 54. Jadi hati-hati, ada areal yang bertubi-tubi menjadi area resisten penghalang. Tapi itu pun dengan catatan, resikonya kalau memang ternyata strategi tadi pagi tersentuh SL terlebih dulu. Selama dia tidak tersentuh SL, maka kita masih bisa mengharapkan setidaknya TP pertama di 2038 bisa tersentuh lebih dulu. Kemudian Anda exit, Anda tunggu sampai data CPI dirilis. Nah, hal tersebut terlihat dari data ataupun grafik H4 karena posisinya ini masih tetap berbahaya. Ya, resikonya adalah di sini teritorinya masih tetap menahan. Jadi yang saya khawatirkan, dia akan kembali dalam fase penurunan seperti ini. Jadi kalau lihat dari pola-polanya, kelihatannya kita masih bisa memungkinkan untuk mendapatkan at least di bawah 2005. Kalau itu yang terjadi, saya lebih prefer untuk siap-siap, exit, kena stop loss, tapi saya akan tunggu sampai data inflasi dan saya ambil prefer di bawah level 2000 untuk lakukan buy. Tapi semoga saja data inflasi nanti malam justru dirilis lebih lemah. Atau basically terkait dengan debt ceiling. Nah, kemudian di grafik pound sterling. Kemarin kita sempat sebutkan kalau sampai dia tembus di bawah level support yang ada di teritori ini, 1.2600, Anda boleh hold posisi sell Anda atau follow sell Anda. Terutama kaitannya adalah kalau sampai dia berhasil tembus di bawah 1.2556 atau 2565. Masalahnya adalah yang kita lihat dia sama sekali gagal untuk terjadinya penembusan. Anda bisa lihat di sini, dia ada tail di situ, tapi kemudian tutupnya di mana? Tutupnya ternyata close di atas garis trendline. Jadi kalau kita perhatikan dia kembali di atas 2600, berarti ini kembali kepada fase yang kita perkirakan seperti ini. Waktu kemarin kita memperkirakan bahwa kenaikan tersebut sudah mengkonfirmasi atau sudah dikonfirmasi dengan penembusan trendline, maka kemungkinan posisi penurunan itu hanyalah disebut sebagai pullback. Dan pullbacknya tidak diharapkan untuk lanjut di bawah area tersebut, dan sehingga dia akan kembali ke dalam jalur kenaikan untuk selanjutnya. Tapi PR utama kita masih belum selesai, yaitu PR utamanya adalah di 1.2665. Karena area tersebut bisa saja kita mendapatkan potensi rejection kembali, sehingga harus dipastikan apakah dia berhasil tembus 1.2665 apa tidak. So far strategi kita cukup berhasil karena kita menginginkan level buy di kisaran 2600 ataupun 2610. Tinggal tunggu saja. Kalau memang ternyata 2665 tersebut tidak tembus, Anda segera exit dari posisi buy Anda dan siap-siap untuk melakukan sell karena kemungkinan dia terjadi double top. Dengan catatan, neckline akan berada di 1.2600. Saya rasa kalau misalnya kita bicara tentang data ekonomi, tidak ada data dari Inggris, tapi semua akan fokus kepada inflasi Amerika, maka pemicu pergerakan akan lebih melihat kepada US dollar. Apakah inflasi akan mendorong US dollar? Kalau iya, berarti siap-siap switch strategi Anda menjadi sell, dan mungkin saja terjadi double top. Tapi kalau ternyata data inflasi tersebut melemahkan US dollar, Anda boleh hold posisi buy Anda sampai at least menjelang pengumuman BOE besok malam. Kenapa? Karena kemungkinan diperkirakan dia akan mengantisipasi kenaikan 25 basis poin suku bunga BOE. Nah, hal tersebut digambarkan dengan grafik daily yang sama, artinya ini masih 50-50, bisa saja tembus atas, bahkan bisa saja rejection. Karena sebetulnya dari pola candlestick yang ada, kemarin ditutup dengan doji candle yang harusnya mendukung pola penurunan dari shooting star kemarin. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah data inflasi bisa membantu mendorong atau justru membenamkan pound sterling. Nah, terakhir, congratulations, ternyata crude oil berhasil tembus di atas trendline kita. Dan juga,
congratulations lagi, karena kemarin kita betul-betul mengincar zona buy di kisaran 71 dan koreksinya betul-betul terjadi persis dengan apa yang kita inginkan. Tertahan di zona support sesuai dengan historical, juga termasuk di level 23.6%, kemudian dia didorong naik tembus level resisten. Tapi PR utama ada lagi yang belum selesai, yaitu kaitannya dengan level resisten yang ada di kisaran 74.00. So far tertahan 73.60, dan yang saya khawatirkan adalah kalau sampai misalkan dia gagal tembus, maka Anda perhatikan level high sebelumnya ini justru malah mengisyaratkan potensi terjadinya double top. Kalau iya, berarti level neckline yang harus diwaspadai adalah level 71.34, di mana begitu itu tembus, berarti dia akan lanjutkan penurunan sebagai zona double top. Kalau seperti itu, Anda tinggal ukur saja dari ketinggian top tersebut, kemungkinan perkiraan kita hanya akan turun sampai level 69 atau mungkin mendekati 68.70-an. Ya, itu kalau kita lihat sensitivitas dari potensi rejection zona resisten. Tapi untuk hari ini kita memang mengincar zona buy di kisaran 72.80-an, 73.00 ya, atau lebih bagus lagi kalau di 72.20. Kenapa? Karena arealnya ada di zona ini. Kurang lebih kalau Anda perhatikan inilah pullback yang cukup normal 72.35. Jadi Anda bisa buy di situ, hold posisi buy kalau memang dia tembus 73.60-an, hold lagi kalau misalkan dia tembus 74, dan potensinya yang paling dekat itu adalah kepada zona ini. Ini berada di kisaran 76. So yes, apalagi dengan aksi mogok yang kemungkinan akan terjadi selama 48 jam ke depan, berarti kita perkirakan crude oil masih bisa untuk mengalami kenaikan at least tembus di atas 74. Tapi catatannya adalah, ya, posisi candlestick tadi malam ditutup dengan posisi inilah hanging man, walaupun dengan real body putih, tapi mungkin kita bisa harapkan gagal kalau misalkan dia berhasil tembus 73.66. Termasuk juga data nanti malam inflasi Amerika. Apakah dia akan menopang kenaikan atau penguatan US dollar atau justru pelemahan US dollar. Nah, kira-kira menurut kalian apakah kita akan melihat emas kembali di atas 2050 atau justru terbenam di bawah 2015? Semua akan terkait jawabannya dengan posisi dari data inflasi nanti malam, termasuk pound sterling dan juga crude oil. Hati-hati dan selalu gunakan risk management karena kita belum tahu secara pasti apakah pergerakan ini akan lanjutkan kenaikannya apa tidak. Yang jelas, banyak faktor yang mengganggu ataupun bahkan membayangi sentimen market.